Shalom, bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa, saya tangan-tangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak saudara, kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin saudara, itulah tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan saudara. Kita tidak diciptakan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Orang yang jahat akan semakin jahat kata firman Tuhan. Orang yang baik akan semakin baik. Orang yang hidup kudus akan semakin kudus. Dan kita percaya, kita menyadari kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Bisa saya lihat tangan-tangan yang percaya bahwa kita anak-anak Tuhan saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Yaitu di dalam kitab Nahum 1 ayat 7. Ya, Nahum 1 ayat 7. Sudah ketemu? Kita sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi saudara, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Jadi kitab Nahum ini ya Bapak Saudara adalah kitab yang berisi firman, penglihatan dari Tuhan sebagai peringatan hukuman kepada kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini Bapak Saudara sebelumnya pernah mendapatkan peringatan hukuman dari Tuhan melalui nabinya. Dan peringatan ini mengingatkan setiap kita Bapak Saudara bahwa tentang pelayanan Nabi Yunus, yaitu kurang lebih 100 tahun sebelumnya. Nah, dan sekarang peringatan itu muncul kembali karena ternyata Niniwe yaitu kembali melakukan dosa kejahatan yang besar, melakukan kerusakan yang besar di mata Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Amin saudara. Tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang sangat membenci dosa. Ya, Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa saudara. Dia sangat membenci dosa, tetapi Tuhan sangat mengasihi pribadi, yaitu kita sebagai manusia ciptaannya. Tetapi Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa saudara. Amin. Nah, dosa besar selalu dimulai dari dosa kecil saudara ya. Dosa besar selalu dimulai dari dosa kecil. Kita kompromi dengan dosa kecil secara terus menerus yang pada akhirnya menjadi kebiasaan. Lama kelamaan tanpa kita sadari saudara, kita melakukan dosa kecil ini menjadi sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang lumrah saudara. Yang akhirnya tanpa kita sadari juga akhirnya dosa mulai menguasai hidup kita. Yang akhirnya melakukan dosa yang besar di mata Tuhan saudara. Dan biasanya kalau kita bicara tentang dosa, kalau khotbah tentang dosa, banyak yang tidak suka saudara. Kenapa? Karena mulai masuk ke dalam hal yang sangat pribadi di dalam kehidupan seseorang saudara. Ya. Tetapi kita harus berkatakan apa yang menjadi firman Tuhan. Amin saudara. Ya, kemudian setiap kita menyadari bahwa kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Ketika firman Tuhan mengatakan tentang dosa Bapak Saudara, tentang pertobatan, mari kita mau taat. Amin saudara. Kita mau dengan rendah hati menerimanya. Amin saudara. Jangan sampai ketika ada orang berbicara tentang dosa, tentang pertobatan, menjadi penolakan di dalam diri kita. Banyak orang seperti itu saudara. Banyak saudara. Banyak orang yang mulai membela dirinya. Tapi kan Pak, kita masih hidup di dalam dunia. Ya. Wajar kalau kita melakukan dosa gitu saudara ya. Gak usahlah sok kudus, gak usahlah sok suci, gak usahlah yang ngomong-ngomong bagaimana nanti di surga baru kita hidup kudus, baru di surga nanti kita gak melakukan dosa lagi. Nah pertanyaannya ya, kalau kita masuk surga saudara, kalau ternyata ketika kita melakukan dosa kemudian kita ya dipanggil Tuhan saudara ya, masuk dalam ke sana, apa yang terjadi saudara? Mati dalam keadaan berdosa, masuknya kemana? Neraka saudara ya. Kita semua mau masuk surga, amin saudara.
Amin. Ya, jadi perlu kita ingat, Tuhan sangat membenci dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil, semuanya sama-sama mematikan. Karena apa? Upah dosa ialah maut, saudara. Jadi Tuhan akan menghukum siapapun yang melakukan dosa, kejahatan dan kerusakan. Tetapi puji nama Tuhan, sebelum Tuhan murka dan melakukan hukuman, saudara, Tuhan selalu memberikan peringatan. Ya, Tuhan selalu memberikan apa? Peringatan, kesempatan untuk bertobat. Melalui kisah Niniwe ini, saudara, ya Tuhan selalu berinisiatif, yaitu untuk memberikan peringatan kepada manusia melalui berbagai macam cara, melalui nabinya, mungkin pada saat ini melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kejadian yang terjadi sekitar kita, Tuhan berbicara kepada kita untuk yaitu menjadi peringatan bagi setiap kita untuk kita bertobat, saudara. Amin. Kalau pada akhirnya Tuhan menghukum, maka itu adalah tindakan akhir yang harus Tuhan ambil, saudara, yang harus Tuhan lakukan bagi setiap kita. Itu karena setiap kita memiliki kekerasan hati yang dimana kita tidak mau meresponi peringatan Tuhan dan kita tidak mau bertobat. Nah, melalui kitab Nahum, Yunus dan Niniwe ini, saudara, kita belajar yang pertama, sebelum Tuhan menghukum, Tuhan selalu memberikan peringatan kepada setiap kita. Amin. Tuhan memberikan kesempatan agar kita bertobat. Juga melalui kisah ini yang kedua, kita belajar, saudara, bahwa apabila kita sudah bertobat, kemudian Tuhan tidak jadi menghukum kita, hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati kembali, jangan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jangan kembali mengulangi dosa yang sama. Jangan kembali hidup di dalam dosa. Jangan kembali hidup yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi sebelumnya ketika kota Niniwe diperingati akan dihukum Tuhan, diutuslah Nabi Yunus. Dan kemudian ternyata orang-orang Niniwe bertobat. Tuhan tidak jadi menghukum. Kemudian dipulihkan kembali, saudara. Nah, kurang lebih 100 tahun kemudian, kota Niniwe kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kembali melakukan kerusakan di mata Tuhan. Kemudian diutuslah Nabi Nahum untuk memberikan peringatan. Namun mereka semua tidak bertobat. Yang pada akhirnya kota Niniwe dimusnahkan, dihukum oleh Tuhan. Nah, kita mau sama-sama hidup dalam pertobatan. Amin, saudara. Kita sama-sama mau hidup dalam kekudusan kebenaran. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Jadi di tengah-tengah Niniwe yang sudah rusak, di tengah-tengah Niniwe yang penuh kejahatan, dan Tuhan murka dan ingin menghukum Niniwe, tetapi Tuhan tetap menyampaikan, aku Tuhan yang baik. Amin, saudara. Aku adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Aku Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadaku, kata Tuhan, saudara. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Walau di tengah pergumulan, Tuhan Yesus tetap baik. Walaupun di tengah masalah, Tuhan Yesus tetap baik. Walaupun hati kita disakiti, Tuhan Yesus tetap baik. Walaupun kita dikhianati, Tuhan Yesus tetap. Tunggu dulu, saudara. Ya, gitu. Tunggu dulu, Pak. Nggak bisa seperti itu. Kalau saya dikhianati, jangan sampai saya melakukan sesuatu. Setan aja bisa hormat sama saya. Wah, ya kalau walaupun kita dikhianati, saudara, tetap Tuhan Yesus baik, saudara, ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, saudara. Sebelum Tuhan menghukum, sebelum Tuhan melakukan yaitu penghukuman, tetap Tuhan memberikan peringatan, kesempatan bagi setiap kita untuk bertobat, saudara. Manusia berbuat yang jahat, dosa dan kerusakan di mata Tuhan. Kemudian Tuhan murka. Ya, Tuhan bukan marah lagi, tetapi Tuhan murka. Tetapi sebelum Tuhan melakukan penghukuman, Tuhan kasih peringatan. Tuhan kasih kesempatan bagi setiap kita buat bertobat. Oleh karena itu, saudara, mari jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan sangat baik, jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Apalagi, saudara, kalau kita menyadari ketika kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan saja masih berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, maka apalagi hidup kita kalau memiliki hidup yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan kebenaran.
pasti kebaikan Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Amin saudara. Pasti kasih Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini menuju kepada kebinasaan. Mari kita mau menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Karena itulah tujuan awal kita diciptakan. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Berikutnya, kebaikan Tuhan saudara. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nah, biasanya orang yang mengungsi adalah orang-orang yang terkena bencana, terkena musibah, sesuatu yang trouble, kacau dan lain-lain saudara. Ya, masih teringat di dalam pikiran kita saudara, beberapa waktu yang lalu ada banjir, yaitu baik di Kalbar maupun di Bekasi ya, yaitu banjirnya sampai 2 meter lebih, sampai 6 meter saudara. Kita bisa lihat di berita-berita ada kesusahan-kesusahan yang dialami, ada kesusahan-kesusahan yang terjadi, bagaimana kemudian mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan tempat untuk mengungsi. Bahkan di dalam satu berita kita bisa lihat ada orang yang memiliki baby saudara, memiliki bayi, berteriak, tolong kami, ada bayi di sini saudara. Waduh, begitu kita melihat berita itu, kalau kita andikan di situ saudara, aduh, benar-benar sangat sedih saudara ya. Sangat gimana, begitu saya lihat berita aja, kita lagi lihat berita yang lain, yang lucu-lucu saudara, hahaha. Tapi begitu tiba-tiba ada scroll berita seperti itu, aduh. Orang membutuhkan pertolongan. Ada bayi yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita bisa lihat banjir yang sebesar itu, bencana yang baru segitu saja membuat kesusahan di mana-mana, membuat kita mengalami kesusahan saudara. Dan buat saya itu bisa jadi peringatan bagi setiap kita. Amin saudara, karena kita nggak tahu datangnya bencana itu, datangnya banjir besar itu saudara ya, sesuatu kiasan saudara ya. Datangnya banjir besar nanti, datangnya malapetaka nanti, kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi marilah setiap kita memiliki hidup yang serupa segambar dengan Tuhan. Amin saudara, hidup yang terus ada di dalam Tuhan Yesus saudara. Amin. Waduh, kalau mengalami banjir saudara, saya teringat waktu dulu saudara, sebelum saya dulu ada di Bekasi. Jadi sebelum BKT ada namanya banjir kanal. Itu sebelum selesai dibangun, jadi kami pernah mengalami yang namanya banjir. Dan banjir itu sampai setinggi dada saya saudara. Sampai setinggi dada saya. Mungkin setinggi dada saya dengan setinggi dada Riko mungkin berbeda saudara ya. Karena Riko tinggi. Mungkin setinggi dada saya, mungkin buat Riko masih setinggi perutnya. Ya, itu tinggi saya waktu dulu. Sekarang ya mungkin ada peningkatan sedikit saudara ya, tetap aja, tetap imut-imut juga saudara. Nggak apa-apa imut, tetapi jangan amit ya saudara ya. Jadi ketika mengalami banjir itu saudara, benar-benar kami harus mengungsi tempat yang lebih tinggi ya. Tempat yang paling dekat itu tetangga, dan kemudian listrik dimatikan, susah untuk masak, susah untuk cari makan, sampai harus ada orang-orang yang memakai perahu karet untuk menolong saudara. Dan setelah itu ada kesusahan lagi, setelah banjir mulai hilang, waduh itu dia ya, bekasnya sampai ada di atas tembok tinggi sekali saudara. Kemudian sofa terendam, ya namanya sofa, bangku, kemudian kasur saudara. Kalau udah terendam beberapa hari itu susah untuk dibersihkan. Jadi walaupun dipaksa untuk dibersihkan karena belum bisa beli kasur yang baru, tetap tidur dalam keadaan wangi-wangian saudara ya, harum aromanya. Jadi aroma sabun dengan aroma parit itu bergabung menjadi satu saudara. Menciptakan aroma baru ya. Jadi wah benar-benar ada kesusahan waktu banjir, ada kesusahan lagi ketika banjir itu telah surut saudara. Jadi melalui bencana banjir diingatkan, kita nggak tahu kapan datangnya banjir seperti itu. Kita nggak tahu kapannya datang bencana seperti itu. Tetapi melalui bencana seperti itu, hal seperti itu kembali kita diingatkan bahwa hidup manusia tidak ada yang tahu di kemudian hari saudara. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Oleh karena itu kita perlu Tuhan. Amin saudara. Saya sering sampaikan bahwa orang yang paling aman di dalam dunia ini adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin, karena Tuhan mengetahui jalan-jalan di depan kita. Karena Tuhan dapat melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sangat baik, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan menjadi tempat pengungsian, ya, mengingat tentang pengungsian. Pengungsian adalah tempat yang lebih baik, ya, tidak mengalami kekacauan. Berbicara tentang pengungsian adalah tempat yang lebih aman, tempat yang terlindungi. Berbicara tentang pengungsian adalah tempat yang memelihara, ada penghiburan sedikit, Bapak Saudara. Nah, Tuhan kita adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Artinya, Bapak Saudara, yang pertama, Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari kesusahan yang kita alami di hari-hari ini. Amin. Yang kedua, Bapak Saudara, Tuhan memberikan keamanan. Dia memberikan perlindungan yang sempurna bagi setiap kita. Dari yang jahat, dari kekacauan dunia, dari lingkaran dosa. Pokoknya Tuhan pasti memberikan keamanan. Amin. Tuhan pasti memberikan perlindungan yang sempurna. Yang ketiga, Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Kalau Tuhan memelihara kita, Bapak Saudara, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kalau Tuhan memelihara kita, Tuhan pasti memegang kendali atas hidup kita. Amin. Oleh karena jangan khawatir, Bapak Saudara. Jangan bimbang, apalagi jangan sampai marah dengan Tuhan. Karena ketika kita dipelihara Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kemudian di dalam Tuhan, Tuhan pasti menghibur kita. Amin, Bapak Saudara. Dia memberikan kelegaan bagi setiap kita di tengah kekacauan. Asalkan kita mau datang kepadanya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Oleh sebab itu, apapun kesusahan-kesusahan kita di hari-hari ini, apapun masalah-masalah yang kita alami di hari-hari ini, apapun kekacauan-kekacauan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Mari datang kepada Tuhan Yesus, saudara, karena kita percaya bahwa setiap pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Yang berikutnya, saudara, Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tuhan mengenal setiap orang yang berlindung kepadanya. Jadi walau sinar matahari diberikan oleh Tuhan kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat. Walaupun oksigen diberikan Tuhan kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat. Tetapi kata firman Tuhan, Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin, Bapak Saudara. Kalau Tuhan katakan dia mengenal, artinya Tuhan benar-benar sangat mengenal setiap kita. Amin. Tuhan tahu siapa kita, kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita. Tuhan Yesus sangat tahu. Dia sangat tahu isi hati kita. Amin. Tapi catatannya, Bapak Saudara, orang itu harus berlindung kepada Tuhan. Amin. Orang itu harus bersandar, bergantung kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita ikut perkataan Tuhan. Kalau kita minta perlindungan kepada Tuhan, biasanya kan orang yang minta perlindungan kepada orang yang memberikan perlindungan, dia akan ikut apa yang menjadi kata-kata orang yang melindungi. Betul, Bapak Saudara? Ya, ketika kita membawa Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, kita harus ikut apa yang menjadi perkataan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Amin. Seperti zaman Nabi Nuh, Bapak Saudara. Manusia di muka bumi ini semuanya melakukan apa yang jahat, apa yang rusak di mata Tuhan. Tetapi Nuh dan keluarganya dikenal Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jadi karena mereka hidup bergaul dengan Tuhan, mereka hidup benar, mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dari seluruh manusia di muka bumi, hanya Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Dari seluruh makhluk, dari seluruh manusia di bumi, hanya 8 orang yang terima keselamatan karena dikenal oleh Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jadi Nuh keluarganya masuk dalam bahtera, hewan di udara juga ada masuk dalam bahtera, hewan di darat ada masuk dalam bahtera, hewan air ada nggak yang masuk dalam bahtera, Bapak Saudara? Ada nggak, Saudara? Hewan air masuk dalam bahtera Nuh? Ada? Apa itu, Saudara? Oh, ada yang langsung ngecek Alkitab. Waduh, berat, Saudara. Jangan-jangan Markus nih, aduh, ada ayat-ayat yang lain yang dibikin oleh dia nih, ya. Jadi hewan udara masuk dalam bahtera, hewan darat ada yang masuk dalam bahtera Nuh, hewan air ada yang masuk dalam bahtera? Ada, Saudara? Ada nggak? Ada? Wah, senyum-senyum aja. Jawab aja, Saudara. Ada? Ada, Saudara. Di mana letaknya? Di atas piringnya Nuh sama keluarganya, Saudara. Ya, ikan goreng, ya kan, ikan bakar, ikan rica-rica, ya kan, Saudara. Kalau Chinese food di sini ada ikan rujak, ada ikan salju. Pernah makan ikan salju, Saudara? Ya, ikannya tidak dingin tapi panas. Nama ikan salju kalau per ons mahal sekali, Bu Saudara. Ya,
Kita nanti sama-sama bisa makan tapi bayar masing-masing saudara ya. Ya saudara, jadi di tengah dunia yang rusak dan jahat ini, Tuhan sangat mengenal orang yang berlindung kepadanya. Amin. Ya, di dalam kisah Nuh, di tengah dunia yang rusak dan jahat, Tuhan memberikan bahtera kepada Nuh dan keluarganya. Karena mereka hidupnya melakukan apa yang benar, apa yang kudus di mata Tuhan. Nah, bahtera itu adalah bahtera keselamatan. Dan kita percaya keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di dalam nama yang lain. Amin, saudara. Nah, berbicara tentang bahtera itu adalah bahtera perlindungan, saudara. Ada keamanan kalau kita masuk dalam bahteranya Tuhan. Berbicara tentang bahtera itu adalah bahtera pemeliharaan, saudara. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, dan bahtera itulah adalah bahtera berkat. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin, saudara. Mari saudara, melalui kisah Nahum, Yunus dan Nuh ini kita diingatkan Tuhan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia menuju kepada kebinasaannya. Kita diciptakan bukan untuk serupa dengan dunia ini. Kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita jadi surat yang terbuka. Hidup kita jadi kitab yang terbuka. Agar orang-orang sekitar kita dapat melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mereka dapat mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Sehingga hidup kita dapat menjadi penginjilan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Tetap setia kepada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya akan kasih Tuhan yang begitu besar, terlebih lagi taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Saya undang tim worship. Saya simpulkan Bapak Saudara. Mari bagi setiap kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mari setiap kita kembali menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus, saudara. Ingat kebaikan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan memang sangat mengasihi kita, tetapi Tuhan sangat membenci dosa. Dia tidak mau kita kompromi dengan dosa, karena dosa besar selalu dimulai ketika kita kompromi dengan dosa kecil. Kita anggap itu kebiasaan, ya akhirnya tanpa kita sadari dosa kecil itu menjadi dosa yang besar dalam hidup kita. Kan banyak terjadi di sekitar kita, saudara. Ya contohnya korupsi kecil, nggak apa-apa, kayaknya aman. Ambil sedikit, aman, saudara ya. Tetapi karena akhirnya terjadi kebiasaan dan semua teman kayaknya korupsi juga. Kalau kita nggak korupsi, kita dipandang aneh, yang akhirnya sesuatu yang salah kita anggap itu sesuatu yang akhirnya menjadi sesuatu yang benar, saudara. Yang akhirnya itulah menjadi kejahatan di mata Tuhan. Tuhan melihat ketika manusia melakukan yang jahat, melakukan yang rusak di matanya, tetapi kerusakan dan kejahatan itu menjadi sesuatu yang benar buat mereka. Itu yang membuat Tuhan sangat marah. Mari Bapak Saudara, setiap kita responi kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini tetap setia, amin. Tetap kita pegang jati diri kita sebagai anak kerajaan surga, sebagai anak Tuhan Yesus. Hidup kita sebagai kitab yang terbuka. Orang lain boleh dapat melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Kita teduhkan hati kita Bapak Saudara.